Kisah Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Perlombaan Festival Gebyar Tarbiyah Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Lili Khotniar Hasibuan, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 5. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya mendaftar untuk bercerita tentang mendongeng. Baiklah, saya ulangi dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah dari Uwais Al-Qarni yang tidak terkenal di bumi tetapi dikenal di langit. Kenapa itu judulnya? Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari hiduplah sebuah keluarga. Yang keluarganya ini adalah keluarga yang fakir dan miskin, yaitu adalah Ibu Uwais Al-Qarni dan Uwais Al-Qarni. Mereka tinggal di rumah yang kategori orang miskin. Mereka tidak kaya, apa mereka itu miskin. Uwais Al-Qarni ini selalu dihina di desanya. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni memiliki penyakit yang berbentuk seperti putih-putih di sekujur tubuhnya. Putih-putihnya itu bulat-bulat, yang biasa disebut dengan penyakit kusta. Jadi setiap hari atau dalam artian kehidupan Uwais Al-Qarni dipenuhi dengan kemiskinan dan juga hinaan dari masyarakat setempat karena penyakitnya. Pada hari itu ibunya ingin pergi naik haji ke Mekah. Uwais Al-Qarni ini adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Karena dia cuma tinggal ibunya, Uwais Al-Qarni ini memang merupakan anak yang sangat berbakti. Lalu ibunya berkata, "Wahai anakku Uwais Al-Qarni, ibu sangat ingin melihat Mekah," kata ibunya. Uwais Al-Qarni berpikir, bagaimana caranya aku dan ibuku agar bisa pergi ke Mekah sedangkan ibuku keadaannya sedang lumpuh. Itulah yang dipikirkan oleh Uwais Al-Qarni, sahabat sekalian. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mulailah Uwais Al-Qarni melatih tubuhnya agar semakin kuat dengan beban apapun. Uwais Al-Qarni pada awalnya menggendong domba, dan Uwais Al-Qarni itu memang seorang anak yang pekerjaannya mengembala kambing. Akhirnya Uwais Al-Qarni pada hari ini terus berusaha untuk berlatih. Dia menggendong domba atau kambing setiap hari. Banyak orang yang berkata, "Aduh, itu Uwais Al-Qarni sudah gila. Kenapa dombanya itu digendong? Kenapa kambingnya itu digendong?" Itulah yang dikatakan oleh penduduk setempat. Mereka tidak tahu kalau Uwais Al-Qarni sedang berjuang agar dia bisa menggendong ibunya yang lumpuh agar bisa pergi ke Mekah. Setiap hari inilah yang dilakukan Uwais Al-Qarni, yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Tibalah saatnya bulan haji. Uwais Al-Qarni sudah siap, di mana dia sudah bisa menggendong domba yang sangat besar, apalagi ibunya. Karena dia sudah berlatih. Itulah salah satu kesungguhan dari Uwais Al-Qarni agar dia bisa membawa ibunya ke Mekah. Lalu bersiaplah Uwais Al-Qarni dan dia menggendong ibunya sampai ke Mekah. Kita perhatikan, misalkan di sini adalah kapahnya. Dia terus berkata kepada ibunya, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik." Itu yang terus mereka sampaikan waktu tawaf itu. Lalu ibunya bertanya, "Wahai anak Uwais Al-Qarni, apakah doamu di sini?" Uwais Al-Qarni berdoa apa? Dia tidak berdoa agar penyakitnya sembuh. Penyakit kustanya, kulit-kulitnya yang sangat jelek, dalam artian semuanya ada putih-putih. Dia tidak berdoa itu. Apa yang didoakan? "Wahai Allah,
buatlah dulu ampunan dosa ibuku, ampunilah dosa ibuku, buatlah ibuku masuk surga. Itu yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dia tidak berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakitku, tidak. Dia berdoa untuk ibunya. Lalu ibunya bertanya, kenapa nak kamu berdoa untuk ibu? Sedangkan kamu juga ada penyakit, ada kesusahan. Uwais berkata, kalau ibu bahagia masuk surga, Uwais juga pasti akan merasa bahagia. Masya Allah, sahabat sekalian, itulah yang disampaikan oleh seorang anak yang sangat berbakti sama orang tuanya. Lalu mereka setelah selesai melaksanakan haji, Uwais Al-Qarni meminta izin kepada ibunya untuk pergi menemui Rasulullah. Ibu, Uwais Al-Qarni permisi dulu ya Bu, mau pergi bertemu dengan Rasulullah. Uwais sangat rindu sekali dengan Rasulullah, kata Uwais. Lalu ibunya berkata, wahai anakku, silahkan pergi, tapi jangan lama-lama karena ibu sedang sakit. Ibunya tadi penyakit lumpuh ya sahabat. Lalu Uwais Al-Qarni pergi. Assalamualaikum, diketuknya pintu Rasulullah. Lalu dibuka oleh istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Uwais Al-Qarni bertanya, wahai istri Rasulullah, di sinikah Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW? Uwais Al-Qarni bertanya dengan itu, dan istri Rasulullah menjawab tidak. Uwais Al-Qarni sangat kecewa. Lalu dia permisi untuk pulang dan dia tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dan tibalah pada suatu hari Uwais Al-Qarni bertemu dengan Umar bin Khattab. Itu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, sudah tidak ada lagi. Dan Uwais Al-Qarni bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, aku ini adalah Uwais Al-Qarni yang biasa disebut tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit. Aku bertanya, wahai Umar bin Khattab, apakah aku sudah bisa membalas jasa ibuku? Aku sudah menggendong ibuku dari Yaman ke kota Mekah. Apakah aku sudah bisa membalas jasa-jasa ibuku, wahai Umar bin Khattab? Kata Uwais Al-Qarni. Lalu Umar bin Khattab berkata sambil menangis, wahai Uwais Al-Qarni, satu tetes darah ibumu saat melahirkan kamu belum bisa membayarnya, walaupun kamu sudah menggendong ibumu dari Yaman ke kota Mekah. Apa ekspresi dari Uwais Al-Qarni? Begitu besarkah jasa-jasa orang tua itu sehingga aku sudah berkorban tetapi belum bisa membayar jasa daripada ibuku. Oleh karena itu, dari kisah ini sahabat sekalian, kita sudah melihat Uwais Al-Qarni anak yang sangat berbakti pada orang tuanya, belum bisa membalas jasa dari orang tua. Apalagi kita. Siapa kita? Siapa kita dan siapa kita? Mari sahabat kita renungkan bahwasanya jasa orang tua itu sangatlah banyak terhadap anaknya. Oleh karena itu sahabat, dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya seberapa banyak apapun jasa kita atau kebaikan kita sama orang tua kita, belum tentu bisa membalas jasa-jasa mereka. Jadi jangan pernah berpikir untuk durhaka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun alasan saya mengambil judul dongeng ini, yaitu Uwais Al-Qarni tidak terkenal di bumi tetapi sangat terkenal di langit, adalah dengan tujuan melihat anak-anak zaman sekarang tidak menghargai orang tuanya lagi. Ada yang tidak mau disuruh oleh orang tuanya, ada yang bahkan durhaka pada orang tuanya. Mungkin kisah Uwais Al-Qarni ini bisa mengingatkan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.